Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Siap diuji ya? Siap diuji ya? Insya Allah Ibu siap. Mudah-mudahan ini rekamannya yang kedua jadi. Insya Allah. Oke. Untuk lebih hikmatnya kegiatan ini, saya memohon Ibu Indah membaca Al-Quran, membuka Al-Quran. Surat Al-Imran. Surat Al-Imran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wat tawr. Baca Al-Imran. Al-Imran. Al-Imran ayat berapa? Ya, pokoknya dibaca dari ayat 1. Ini Al-Imran. Al-Imran. Bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tanzala 'alaikal kitaba bil haqqil musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala tawrata wal injil min kailu hudalil nasi Min wa qablu hudan lin-nasi fil hudailil nasi wa anjalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun shadid. Wallahu azizun wallahu azizun tiqam. Wallahu azizun tiqam. Ulangi. Wallahu azizun tiqam. Tidak ada jul, ulangi. Wallahu aziz jud
intiqam. Ulangi. Wallahu azizun intiqam. Ulangi. Wallahu azizun intiqam. Inna allaha la yahfa alaihi say'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yasurukum fil arhamil kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan dengan menulis ayat 1. Alif lam sampai dengan alif. Cuma ayat 1 ya, Ibu? Sampai di Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah? Sudah, Bu. Mana? Oke, cukup. Sekarang dilanjutkan dengan praktek mengajar ya. Ya, Bu. Share. Share atau bagikan layar. Oke. Ibu, mohon maaf kalau mau kasih tampil saya punya materi itu di apa ya? Tadi saya suruh lupa. Di share Ibu ya. Udah, oke. Bukan di situ. Gimana ya? Oke. Itu sekarang. Kan di situ jangan otomatis. Kayak ke sana.
Ibu ada sampai materi muncul Ibu. Ini. Ibu ada saya layar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf atas keterlambatan Ibu ya. Hari ini kayaknya Ibu agak kurang fit. Jadi Demi untuk memberikan pelajaran materi kepada anak-anak sekalian, maka Ibu datang ke sekolah untuk mengajar. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa yang akan dibawakan oleh adik Suniati. Kepada adik Suni disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warajukni fahman. Sadaqallahul azim. Iya, terima kasih adik Sunik sudah berani berdoa, belajar bersama-sama. Oke, selanjutnya sebelum masuk kepada pembelajaran ya, marilah Ibu tanya dulu. Hadir semua? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, biasanya kenapa Ibu tanya dulu ya, kenapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa supaya kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan supaya kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyi lagu profil pelajar Pancasila ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, yang bertawaf. Oke anak-anak,
Sebelum memulai pembelajaran ya, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari rukun Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 5 rukun Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menghafal 5 rukun Islam. Oke, anak-anak, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik, ya, apa yang dimaksud dengan rukun Islam dan mengapa penting bagi umat Islam. Dapatkah kalian menyebutkan 5 rukun Islam? Bagaimana penerapan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari? Oke, anak-anak, Ibu mau bertanya, ini ada gambar. Kira-kira adik Iam, ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar rukun Islam. Iya, bagus adik Sugen. Iya, ini ada gambar orang yang lagi sholat. Iya, yang lagi zakat. Iya, bagus. Iya, apa yang adik-adik katakan itu benar. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan materi rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 pokok yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Rukun Islam itu semuanya ada 5, yaitu yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah perkataan yang mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, adik Mirawati, kira-kira bagaimana pengucapan itu 2 kalimat syahadat? Iya, bagus ya. Ucapan 2 kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah ya. Siapa lagi yang tahu bagaimana ucapan 2 kalimat syahadat? Iya, bagus adik Yusra. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Siapa yang tahu artinya? Iya, bagus adik Yuliani. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi anak-anak, ini adalah dasar keimanan umat Islam. Dengan mengucapkan syahadat, kita mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah Rasul yang Allah kirimkan untuk memberi petunjuk bagi kehidupan manusia. Jadi anak-anak ya, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah ya, karena Allah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Kemudian yang kedua yaitu salat. Salat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari. Iya, coba anak-anak tahu apa itu salat? Iya, bagus. Iya, salat adalah ibadah ya. Kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus. Bagus adik Mirawati. Iya, salat itu dia ada 5 waktu dalam sehari. Jadi yang pertama salat dilakukan pada waktu subuh. Zuhur pada waktu siang, asyar pada waktu sore, kemudian malam dan isya pada malam hari. Jadi salat adalah cara kita berkomunikasi dengan
Allah dan meminta petunjuk serta pertolongannya. Jadi kalau kita merasa sedih, kita berkeluh kesah ya, kita harus memohon kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan cara kita sholat supaya kita selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian yang berikut adalah puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan halal-halal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar hingga matahari terbenam. Iya, puasa diwajibkan pada bulan Ramadan, dan tujuan puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melatih sabar dan merasakan penderitaan orang lain ya. Jadi itu adalah puasa. Jadi mulai sekarang anak-anak kita belajar berpuasa ya, dari sejak dini kita belajar berpuasa. Oke, kemudian zakat. Zakat adalah memberi sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Jadi zakat wajib dikeluarkan setiap tahun oleh orang yang sudah memiliki harta tertentu. Jadi zakat itu membantu orang yang kurang mampu dan membersihkan harta yang dimiliki. Jadi anak-anak ya, kita wajib memberi zakat. Oke anak-anak, kemudian rukun Islam yang kelima yaitu haji. Iya, haji adalah perjalanan ke Mekah untuk beribadah bagi yang mampu. Jadi haji dilakukan seumur hidup bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Jadi selama haji, umat Islam melaksanakan berbagai ibadah dan mengenakan pakaian khusus yang disebut ihram. Jadi kalau kita punya niat mau berhaji ya, kita mulai sekarang kita menabung ya. Jadi kalau kita punya niat, insya Allah Allah akan kabulkan apa yang kita kita inginkan. Oke, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan materi-materi rukun Islam. Ya, jadi anak-anak sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Jadi ini tugas, ini dicari ya mana puasa dengan melihat gambar ya anak-anak ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, anak-anak sudah selesai. Ya, bagus, Adik Iyam. Iya, terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik. Iya, Adik Yuliani, terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik. Ya, yang lain mana? Oh iya, sudah semua? Iya, terima kasih anak-anak sudah eh, menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Sekarang Ibu akan kumpul ya, nanti Ibu akan memberikan nilai. Oke, jadi anak-anak, Ibu akan bertanya selama proses belajar materi rukun Islam, apakah yang kalian rasakan saat ini? Iya, terima kasih ya. Senang menerima materi rukun Islam yang Ibu berikan. Kemudian setelah belajar materi ini, apa yang ingin kalian lakukan? Iya, jadi anak-anak harus mengikuti apa yang sudah Ibu jelaskan dengan cara Ibu sholat, puasa ya. Ya, terima kasih anak-anak. Oke, dari materi tadi ya, sekarang Ibu akan memberi kesimpulan. Jadi rukun Islam itu penting bagi umat Islam atau umat Muslim, sama seperti pondasi sebuah rumah. Rukun Islam adalah aturan yang harus kita ikuti sebagai seorang Muslim. Rukun Islam adalah kewajiban bagi setiap Muslim mengerjakan rukun Islam.
akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Dengan menjalankan rukun Islam, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak, itulah materi pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah mencermati apa yang Ibu jelaskan tentang materi rukun Islam ya. Anak-anak, Ibu harap kalian bisa menghafal ya dan bisa menerima ilmu yang Ibu berikan hari ini. Dan insya Allah apa yang kamu terima pada hari ini, insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Ya. Dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran Ibu hari ini hanya sampai di sini. Silakan Ibu Indah ulangi lagi dari slide pertama. Apa yang disampaikan harus sesuai dengan slide. Ulangi ya, karena waktu tidak cukup. Hanya 15 menit. Ulangi dari pertama. Silakan sesuaikan dengan slide. Hah? Oh, tidak, tapi nggak slide. Langsung pakai slide coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni materi rukun Islam. Anak-anak, sebelum Ibu masuk kepada pembelajaran, Ibu tanya, ada yang sakit? Hadir semua? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa anak-anak ya. Ya, adik Suni pimpin doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya Allah, kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya, terima kasih adik Suni sudah berani tampil untuk membacakan doa belajar. Oke, selanjutnya ya, anak-anak untuk belajar materi pada hari ini, anak-anak harus tahu ya capaian pembelajarannya ya. Peserta didik memahami rukun Islam. Ya, rukun Islam syahadatain, tata cara bersuci, salat, fardu, azan, iqamah, zikir, berdoa setelah salat. Kemudian anak-anak harus anak-anak harus tahu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian rukun Islam. Peserta didik dapat menyebutkan 5 rukun Islam. Peserta didik dapat menghafal 5 rukun Islam ya. Jadi anak-anak harus hafal 5 rukun Islam, harus bisa menyebutkan 5 rukun Islam ya.
Kemudian ya sebelum kita ini masuk pada pembelajaran, kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi lagu Pelajar Pancasila ya. Iya, kita pandu ya di sini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan hebat, gotong royong dan bermalam. Pelajar Pancasila pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan hebat, gotong royong. Iya, anak-anak, terima kasih. Tadi kita sudah menyanyi bersama-sama lagu Pelajar Pancasila. Oke, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud dengan rukun Islam dan mengapa penting bagi umat Islam? Dapatkah kalian menyebutkan 5 rukun Islam? Bagaimana penerapan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari? Oke, anak-anak, coba siapa yang bisa menebak ini ada gambar apa? Iya, bagus ya. Ini ada gambar rukun Islam. Ya, terima kasih adik Yuliani sudah bisa menebak ini gambar-gambar apa. Iya, bagus adik. Iya, iya ada gambar. Iya, gambar orang yang sedang berzakat. Ada gambar orang yang sedang naik haji. Ada gambar orang yang sedang sholat. Iya, terima kasih. Anak-anak sudah bisa membedakan gambar-gambar yang ada di materi ini. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu rukun Islam. Jadi, rukun Islam adalah 5 pokok yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Rukun Islam itu ada 5, yaitu yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi yang pertama adalah syahadat. Iya, syahadat adalah perkataan yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi, mengucapkan 2 kalimat syahadat ini adalah dasar keimanan umat Islam. Dengan mengucapkan syahadat, kita mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah Rasul yang Allah kirimkan untuk memberi petunjuk hidup. Jadi anak-anak, kita tidak boleh menyembah kepada bukan selain Allah ya. Itu namanya kita menduakan Allah, kita menyekutukan Allah ya. Jadi hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah ya. Ya, kemudian yaitu salat ya anak-anak. Coba anak-anak tahu apa itu salat? Iya, pintar adik Yusra. Iya, salat adalah ibadah yang wajib dilakukan 5 kali sehari. Iya, bagus. Adik Jumura, iya, salat itu dilakukan selama 5 kali sehari. Ya ini, iya ada salat subuh, ada salat zuhur, ada salat asar, ada sholat maghrib,
Iya, jadi salat adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah dan meminta petunjuk serta pertolongannya. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi di atas, bahwa kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah satu-satunya Maha Kuasa, Maha Pencipta seluruh alam semesta. Oke, kemudian berikutnya adalah puasa. Iya, coba siapa yang tahu apa itu puasa? Iya, pintar adik Ratna. Bagus, iya, puasa adalah menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar hingga matahari terbenam. Iya, jadi puasa itu diwajibkan pada bulan Ramadan. Dan tujuan puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melatih sabar, dan merasakan penderitaan orang yang kurang mampu. Ya, jadi mulai mulai dari umur kita mulai dari kecil ya. Kita harus belajar berpuasa. Iya, kemudian adalah zakat. Iya, zakat adalah memberi sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Zakat wajib dikeluarkan setiap tahun oleh orang yang sudah memiliki harta tertentu. Iya, jadi zakat itu membantu orang yang kurang mampu, anak-anak, dan membersihkan harta yang dimiliki. Jadi kita sebagai umat Islam ya, umat Muslim itu kita wajib memberikan zakat. Iya, kemudian yang kelima yaitu haji. Jadi haji adalah perjalanan ke Mekah untuk beribadah bagi yang mampu. Jadi haji dilakukan seumur hidup bagi yang mampu secara fisik maupun secara finansial. Jadi haji umat Islam itu melaksanakan berbagai ibadah dan mengenakan pakaian khusus yang disebut ihram. Jadi kalau kita punya niat beribadah haji ya, mulai sekarang kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan rezeki, supaya kita bisa menginjak baitullah nantinya. Oke, anak-anak, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Iya, terima kasih. Iya, anak-anak sudah bisa menyebutkan satu persatu 5 rukun Islam. Iya betul, rukun Islam itu ada 5. Jadi yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji. Iya. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, ini anak-anak tugas ini Ibu kasih ya, dikerjakan dengan baik. Di sini ada gambar. Jadi memasangkan ya mana puasa, mana gambar naik haji, mana gambar orang yang lagi sholat ya. Jadi ini jawabannya lihat di sebelah kanan ya untuk memasangkannya. Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Iya, terima kasih adik Iyam. Ya, sudah selesai mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya, siapa lagi yang sudah? Iya, terima kasih adik Yuliani juga sudah mengerjakan tugas dengan baik. Iya, adik Sugeng juga sudah. Jadi anak-anak semua sudah mengerjakan tugas ini? Ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah paham dengan tugas yang Ibu berikan. Ya, sekarang kalau sudah selesai tugasnya semua, sekarang Ibu akan kumpul dan taruh di atas mejanya Ibu ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan refleksi. Selama proses belajar materi rukun Islam, kira-kira apa yang kalian rasakan saat ini?
Oh iya, terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah senang menerima materi rukun Islam yang Ibu berikan. Dan setelah belajar materi ini, apa yang akan kalian lakukan? Iya, berarti kalian akan mengimplementasikan apa yang sudah Ibu berikan kepada kalian, yakni seperti mau sholat ya, jadi sholat dilakukan hari-hari di rumah, dan materi yang Ibu berikan itu harus dipelajari ya anak-anak. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi anak-anak, rukun Islam itu penting bagi umat Islam, sama seperti pondasi sebuah rumah. Jadi rukun Islam adalah aturan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Jadi rukun Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim anak-anak ya. Mengerjakan rukun Islam itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Dengan menjalankan rukun Islam, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, mungkin hanya sampai di sini dulu materi yang Ibu berikan. Insya Allah apa yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu undang adik Suniati untuk membaca doa. Iya, terima kasih. Teman-teman, marilah kita berdoa sesudah belajar ya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, terima kasih Adik Suni. Oke, anak-anak, terima kasih. Mungkin sampai di sini materi yang Ibu jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan insya Allah kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Indah. Ya, Bu. Sekarang langsung uji pengetahuan. Pertanyaan pertama Ibu Indah ya. Bagaimana penilaian Ibu Indah tentang implementasi proyek P5 yang ada di sekolah? Artinya dampak perubahannya itu ada pada siswa, pada guru, atau lingkungan itu sendiri, lingkungan sekolah itu sendiri. Silakan. Iya, yang penilaian terhadap implementasi P5 dalam konteks di beberapa aspek atau di sekolah. Jadi yang pertama itu konteks dan relevansi proyek bertujuan untuk memperkuat profil pelajar yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, mandirian, dan kebinekaan global. Itu jawabannya. Itu jawabannya Ibu Indah. Kemudian ada perencanaan dan implementasi, yaitu struktur proyek, yaitu guru merancang pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual sehingga siswa lebih terlibat aktif dalam proses belajar. Oke, pertanyaan berikut, bagaimana menyusun tes diagnostik siswa sebelum pembelajaran?
Silakan Ibu Indah. Ya, menyusun yang pertama kita menentukan tujuan, kemudian yang kedua memilih format teks diagnostik, kemudian yang ketiga membuat pertanyaan yang relevan, kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Kemudian yang kelima memberikan ruang untuk refleksi siswa. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai tadi saya tidak mendengar cara Ibu Indah mengajar itu tidak muncul itu PJBL-nya. Kenapa begitu? Atau bisa dijelaskan langkah-langkah PJBL-nya? Langkah-langkah PJBL, ya. Yang pertama PJBL berbasis proyek. Yang kedua PJBL berpusat pada siswa, kemudian mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, kemudian melibatkan kolaborasi siswa, kemudian mengutamakan proses. Itu saja jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tema apa yang dipilih nanti? Maksudnya tema proyek ini ya, tema proyek pada P5 PPLA. Jika sekolah di tempat kerja Ibu Indah itu mengalami kerusakan atau ada banjir bandang, sebutkan nilai dan elemennya. Sebutkan nilai dan elemen. Itu peduli lingkungan, kemudian gotong royong, kemudian kearifan lokal, inovasi teknologi. Apalagi? Kesejahteraan sosial. Apalagi? Pas. Pada modul ajar Ibu Indah itu saya ingin tahu apa materi pokok bahasan. Rukun Islam, Ibu. Boleh dijelaskan apa itu rukun Islam? Ya. Rukun Islam itu adalah kita harus percaya bahwa rukun Islam itu ada 5. Jadi yang pertama itu dia syahadat. Seseorang itu dia kalau diislamkan itu dia kan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kita saja baru lahir itu kan kita diajani ya. Kemudian yang kedua sholat itu waktu pada saat Isra Mi'raj kan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umat Muslim itu kita wajib melaksanakan sholat ya. Kemudian yang ketiga itu dia zakat, puasa ya.
kita sebagai umat Islam itu kita wajib berpuasa, ya. Kemudian yang berikut zakat. Zakat itu dia berikan sebagian harta yang kita miliki. Kemudian yang kelima itu naik haji. Jadi haji bagi yang mampu. Oke, itu saja. Ya, pas. Oke, pas. Apa itu KKTP? Ya, KKTP adalah KKTP itu KKTP tujuan pembelajaran ini. Iya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Oke. Apa manfaatnya? Manfaatnya kita menyusun KKTP? Iya, manfaatnya kita menggunakan KTP, kita akan mengetahui bagaimana kemampuan siswa dengan menganalisis itu tujuan pembelajaran. Oke. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu apa judul PTK-nya. Judul PTK saya yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi huruf hijaiyah dengan metode drill kelas 1 SDN 01 Marisa. Dari judul tadi itu menurut Ibu Indah apa masalahnya? Masalah di situ itu kalau menurut saya itu anak-anak belum menguasai huruf hijaiyah. Anak-anak kelas 1 belum menguasai huruf hijaiyah yang ada 30. Kemudian ada siswa yang sudah hafal huruf hijaiyah tapi mereka tidak mengetahui bentuknya belum. Terus apa solusi yang ditawarkan oleh guru? Iya, solusinya ya kita kita akan berusaha bagaimana caranya anak itu bisa belajar dengan cara kita membuat satu ini belajar yaitu kayak tepeki begitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode belajar yang bertahap-tahap. Oke. Kira-kira teorinya maksudnya kan dalam menyusun PTK itu kan pasti menggunakan teori. Teori apa yang digunakan di situ untuk memecahkan persoalan itu? Oh, ada teorinya teori Anwar, teori. Iya, teori Anwar itu tentang apa? Teori Anwar itu dia tentang metode drill. Bukan metode teori Anwar. Artinya pendapat Anwar. Nah, maksudnya metode drill apa yang dijelaskan di situ? Oh, metode drill itu dia kalau menurut Sujana, metode drill dia dapat meningkatkan daya ingat dan kecepatan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Bagaimana itu langkah-langkahnya?
Langkah-langkahnya yaitu ya memakai metode drill, kemudian karakteristik, kemudian kelebihannya, kemudian ada juga kekurangannya. Apa kekurangannya? Kekurangannya anak-anak itu bisa jenuh ya, dapat menimbulkan kejenuhan jika tidak dikombinasikan dengan metode-metode yang lain. Itu ya. Terus apa manfaat PPK untuk ibu? Manfaat PTK ya bisa manfaat PTK untuk saya yaitu pertama dia bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian pengembangan profesionalisme guru itu sendiri. Profesionalisme guru. Iya. Apa itu guru profesionalisme? Maksudnya mengembangkan keterampilan yang keterampilan dan wawasan bagi guru. Bagaimana cara mengembangkan itu? Mengembangkannya dengan cara belajar, belajar kemudian berkomunikasi dengan teman sejawat di sekolah, kemudian kita guru harus memiliki pemahaman yang mendalam dan menguasai pembelajaran begitu. Pemahaman yang mendalam itu yang bagaimana? Pemahaman kepribadian lah. Bagaimana itu? Maksudnya? Guru harus memiliki tanggung jawab, apalagi ya. Pokoknya guru harus memiliki pemahaman yang lebih begitu. Oke. Ada berapa teori belajar yang Ibu Indah ketahui? Teori belajar yang saya tekuni yaitu teori behaviorisme, kemudian behavioristik. Iya. Apa itu? Teori perubahan perilaku. Yang bagaimana itu perubahan perilaku siswa? Yang bagaimana? Ya itu perubahan perilaku siswa itu ya perubahan yang terjadi pada siswa seperti biasanya begini Bu. Ada siswa yang jenuh di dalam kelas. Ada siswa yang suka belajar di dalam kelas. Ada siswa yang belajar sambil bermain. Ada juga siswa yang begitu. Ada siswa yang hobinya, yang sukanya cuma di luar, yang kurang bosan menerima, bukannya bosan begitu, begitu. Dia suka cuma di luar, baru masuk lagi. Oh begitu. Teori belajar apa lagi? Belajar itu kognitif.
yang berfokus pada mental siswa pada saat belajar. Teori apa lagi yang diketahui? Teori pendekatan. Ada hubungan teori dengan pendekatan. Teori konstruktivisme. Yang bagaimana itu? Pengetahuan. Ada apa dengan pengetahuan? Teori konstruktivisme itu teori pendekatan menganggap bahwa pembelajaran terjadi melalui konstruksi pengetahuan yang aktif oleh individu berdasarkan pengalaman siswa itu sendiri. Dari teori-teori tadi yang sudah disampaikan, mana yang dirasakan, Ibu temui di dalam pembelajaran? Maksudnya kan tadi itu konstruktivisme, artinya membangun pengetahuan itu. Apakah itu Ibu rasakan atau memang benar-benar itu terjadi pada pembelajaran, terutama pada peserta didik? Ada yang benar-benar terjadi, Ibu. Ada satu contoh, ada saya punya siswa, Ibu. Dia sukanya di kelas belajar, terus belajar. Kalau sudah datang waktu sholat, sebelum dia sudah lihat jam 12 itu, langsung dia bilang, "Ibu, saya mau ba'azan." Kemudian Ibu selesai sholat itu, dia di dalam kelas itu, kalau pada waktu istirahat itu dia, anak-anak lain itu bermain, dia di dalam kelas itu Ibu dia mengaji. Kemudian saya tanya, "Kamu suka mengaji?" "Ya Ibu, suka sekali." Dia bilang dia itu kalau dapat dengar orang yang ini tuh dia senang. Tadinya Ibu katanya dia tidak. Dari kasus yang itu jadi Ibu menyimpulkan? Iya, banyak. Saya menyimpulkan bahwa tidak semua anak suka itu yang begitu, Ibu. Yang bagaimana? Yang begitu, yang bagaimana? Itu yang belajar. Tidak semua anak itu suka belajar. Itu apa? Jadi kesimpulannya belajar itu apa? Belajar itu adalah satu keinginan yang dimiliki oleh anak-anak sekolah. Keinginan apa? Keinginan mereka untuk belajar, untuk mengetahui, keinginan belajar mereka untuk berkreatif. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.